Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Kami atas nama majelis mengaturkan selamat datang dan selamat beribadah pada kebaktian Minggu Advent kedua ini, tanggal 5 Desember. Adapun warta jemaat untuk kegiatan pelayanan selama sepekan ke depan dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu Advent kedua hari ini tanggal 5 Desember pukul 7 dilayani oleh Bapak Pendeta Joko Wibowo SSI dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Yang kedua, pendadaran katekisan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 pukul 18 di gedung gereja dengan petugas pendadaran Bapak Penatua Hindiarno, Bapak Penatua Tri Eswanto. Kami mohon kehadiran dari seluruh anggota katekisan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, rapat panitia pemanggilan pendeta. Mohon kehadiran segenap panitia pemanggilan pendeta dan ketua wilayah baik Banyumanik, Ngesrep maupun Serondol. Pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 pukul 19.00 di gedung gereja dengan acara penetapan DPT dan penetapan tata cara pemilihan calon pendeta. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya sampaikan bahwa warta ini sebagai undangan. Rapat majelis dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Desember pukul 18.00 di gedung gereja dengan pembawa renungan Bapak Diaken Y. Sunaman. Mohon kehadiran segenap majelis. Tuhan Yesus memberkati. Pemahaman Alkitab wilayah dan persekutuan doa. Pemahaman Alkitab wilayah Banyumanik akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 19.00 di gedung gereja dengan pembawa renungan Saudara Antonius Prastyojati Esvil. Pemahaman Alkitab wilayah Serondol akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pukul 19.00 di gedung gereja dengan pembawa renungan Saudara Antonius Prastyojati Esvil. Pemahaman Alkitab wilayah Ngesrep akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Desember pukul 19.00 di gedung gereja dengan pembawa renungan Saudara Antonius Prastyojati Esvil. Persekutuan doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 5 pagi di gedung gereja dengan pembawa renungan Saudara Antonius Prastyojati Esvil. Mohon kehadiran segenap jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pekabaran Injil mengajak segenap jemaat dalam menggalang dana untuk kegiatan KPI dengan menjual kalender gereja tahun 2022 seharga Rp25.000. Bagi jemaat yang berkerinduan mendukung kegiatan tersebut dapat menghubungi Bapak Edi Suwarso. Tuhan Yesus memberkati. Memasuki bulan Desember, majelis mengajak segenap jemaat untuk meluapkan sukacita menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan mengaturkan persembahan syukur Natal. Berkaitan dengan hal ini, telah disediakan amplop bertuliskan ucapan syukur Natal
Oleh sebab itu kami mohon perhatian seluruh jemaat dalam setiap ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Baptis anak dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember pukul 7 WIB di gedung gereja bersamaan dengan ibadah Natal. Bagi Bapak Ibu yang berkerinduan untuk membaptiskan putra-putrinya dapat mengambil belangko yang sudah disediakan di kantor gereja pada jam kerja dan ditunggu paling lambat tanggal 12 Desember. Mohon perhatian dan dari segenap jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu dan Saudara warta jemaat pelayanan kita sepekan ke depan. Dan untuk lebih lengkapnya nanti akan di-share di grup WAG dari GKJ Ngesrep. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memasuki masa Advent yang kedua dengan tema merayakan kerabuan dengan kebajikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, sungguh kita patut bersyukur sebab meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kita masih tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Di masa penantian ini kita diajak untuk mengingat serta mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali dan nanti akan dipandu dengan sebuah gerakan oleh Ibu Joko. Pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya.
Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Dimohon duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia ini adalah gelanggang bagi manusia untuk berkarya bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi seluruh umat manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh sebab itu, kita semua, baik yang masih kanak-kanak maupun lanjut usia, diajak untuk tidak abai terhadap sekeliling kita yang membutuhkan. Kita pergunakan masa Advent ini untuk bergerak dan bekerja. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 177. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Aku roh hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Mu, utusanku. Ini aku,
prihatin akan umat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat perintah Tuhan kepada kita untuk kita saling mengasihi. Dan ini pula yang menjadi landasan bagi kita untuk mengakui segala dosa dan juga pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Hukum kasih yang dari Tuhan, yang diberikan kepada kita, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 22, ayat 37 sampai dengan ayat 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bukan hal yang mudah melakukan perintah Tuhan ini, sebab seringkali keegoisan kitalah yang muncul, sehingga jangankan mengasihi alam seluruh ciptaannya dan Tuhan, mengasihi orang tua, anak, atau orang yang begitu dekat dengan kita saja sulit kita lakukan. Marilah dalam kerendahan hati kita nyatakan penyesalan kita kepada Tuhan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Sekalipun kita adalah manusia yang rapuh dan mudah sekali terjatuh dalam jurang dosa, tetapi Dia adalah Tuhan yang pengampun,
firman-Nya di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 12 mengingatkan kita yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Ialah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Marilah kita berdoa. Di dalam kerinduan kami untuk menyambut kehadiran-Mu ya Tuhan, saat ini kami bersekutu, kami berkumpul di dalam peribadatan kami saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami, dan Tuhan pun juga mempersiapkan kami, memperlengkapi kami untuk kami Tuhan utus untuk menyampaikan kabar kebaikan kepada setiap orang. Kami tahu, kami menyadari akan kerapuhan kami, tetapi biarlah di dalam kerapuhan itulah Tuhan menopang, Tuhan menguatkan. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan kami terima pada saat ini, kami semakin dikuatkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, baik hamba-Mu yang mewartakan maupun kami yang menerimanya. Biarlah kiranya kebenaran yang dari Tuhan sajalah yang berdiam di dalam hati kami. Kini Engkau berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membaca, kita menerima, dan kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 3 ayat 1 sampai ayat 6. Injil Lukas 3 ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah Injil Yesus Kristus sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas 3
ayat 1 sampai ayat 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan kita itu kadang-kadang atau bahkan seringkali tidak stabil, tidak tetap. Satu saat kita itu merasa kuat, tapi di saat yang lain kita itu merasa lemah. Nah, mari kita melihat atau merenungi diri kita sendiri. Kapan kita itu merasa diri kita itu kuat? Pas apa kita itu merasa kuat? Kadang-kadang Bapak Ibu, ini kalau saya merasa kuat itu kalau sedang ada di hadapan orang-orang yang sedang saya segani, orang-orang yang disegani, orang-orang yang sedang saya hormati, gitu rasanya itu kuat, walaupun rada kepeksa dan rada nekat. Nah, mboten napa-napa Pak, mboten napa-napa, kuat Pak, kuat. Atau mungkin ada juga yang merasa kuat jika di hadapannya itu adalah orang yang sedang dia taksir. Nah, ini biasanya anak-anak muda. Wah, ada si dia. Sama. Ora popo, aku kuat. Aku roso. Gitu. Nah, itu ketika kita merasa diri kuat. Sekarang kapan kita merasa bahwa diri kita itu begitu lemah, rapuh, tidak berdaya, letih, lesu, lemah, lunglai, begitu? Kapan Bapak Ibu? Sehingga akan melakukan sesuatu itu rasanya, aduh, enggak bisa saya seperti ini. Kapan Bapak Ibu? Merasa diri rapuh.
semoga ini tidak menimpa kita. Kadang-kadang orang merasa dirinya rapuh lemah itu ketika kita itu ditawari job yang sangat menarik. Bapak Ibu, para sederek, dados majelis nggih. Waduh, saya enggak mampu, Pak. Bapak Ibu, sederek-sederek, dados panitia nggih. Walah, liyane mawon. Saya kalau malam ke Julinu ngetok jimpe. Bapak Ibu jadi pelados nggih. Saya pikir-pikir dulu, Pak. Atau kadang-kadang orang merasa dirinya lemah kalau ada pembagian BLT. Saya ini juga lemah, saya berhak untuk mendapatkan. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, itulah kadang-kadang kita tuh merasa aku ra iso apa-apa. Ya, merasa miskin dan tidak berdaya. Justru di dalam ketidakberdayaan, di dalam perasaan kita tidak berdaya, lemah dan rapuh, seringkali itu dijadikan senjata. Jadi kadang-kadang kelemahan itu dijadikan kekuatan. Kekuatan untuk menghindar. Nah, lalu bagaimana jika kita itu melihat orang lain yang secara fisik niku ndak mitayani, tidak meyakinkan. Orang yang mungkin pendidikannya biasa, rendah malahan. Orang yang penampilan pakaiannya itu sederhana malah keporo jelek. Orang yang mungkin tidak masuk hitungan kita. Ketika kita melihat orang yang seperti itu, ada banyak orang yang kemudian langsung menghakimi, wong kaya ngono kuwi isone ngopo. Orang yang penampilannya tidak meyakinkan seperti itu, iku isone apa ya? Bisa apa dia? Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara dikasihi Tuhan, kadang-kadang kerapuhan selain menjadi tempat persembunyian kita, kadang-kadang kerapuhan itu juga menjadikan seseorang itu menghakimi sesamanya atau bahkan menghakimi dirinya sendiri. Sekarang marilah kita melihat firman Tuhan yang kita baca dan kita merenungkannya. Saat itu tampillah Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu tahu kira-kira penampilannya Yohanes Pembaptis itu seperti apa? Pakai jas, jasnya batik. Dia tampil dengan memakai baju jubah dari bulu onta. Ya mungkin alas kakinya juga seperti itu. Karena kehidupannya itu di padang gurun, saya juga tidak yakin kalau ya mungkin tidak sebersih ketika kita habis mandi. Nah, tetapi justru dari kehidupan Yohanes yang sederhana itu, sesungguhnya dia sedang dipakai oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ia dipakai untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan bagi datangnya Mesias itu. Walaupun secara manusiawi masuk dalam kategori tidak mitayani tadi, tetapi ternyata ia dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan
tidak hanya ia mempersiapkan jalan bagi Tuhan, tetapi Yohanes Pembaptis juga menyerukan agar setiap mereka yang mendengarkan apa yang dia serukan itu turut serta mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis? Luruskanlah jalan bagi Tuhan, lembah-lembah akan ditimbun, gunung dan bukit akan diratakan, yang berlekuk-lekuk akan diluruskan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ini kalau kita bicara dalam konteks Semarang, kesel nih, kesel tenan, karena Semarang kan berbukit-bukit. Berapa banyak yang harus ditimbun, berapa banyak yang harus diluruskan. Tetapi ini sesungguhnya bukan bicara tentang sebuah kondisi geografis, tetapi yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah sebuah seruan pertobatan. Jadi kita jangan mengartikan, wah nanti jalannya lurus terus, rata terus. Tetapi yang dimaksudkan kondisi ini adalah kondisi pribadi kita, kondisi hati manusia yang berbelok-belok, kondisi hati yang mundak mendugul, yang jeglong dan ada belendungan-belendungannya. Sehingga seruan pertobatan ini menjadi hal yang begitu urgent, begitu penting ditekankan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, lalu apa hubungannya, Pak? Jalan yang berbelok-belok, mundak mendugul itu dengan pertobatan? Bukankah pertobatan itu artinya berbalik kepada Allah? Ya, itu adalah salah satu pemahaman kita tentang pertobatan. Tetapi Yohanes Pembaptis juga mengatakan, menyerukan bahwa kehidupan manusia yang ada di dalam dosa itu kehidupan yang bengkok, kehidupan yang berbelok. Ia menyimpang dari jalan Allah, yang mestinya ia lurus kepada Tuhan Allah, tetapi ini menggok. Sehingga disitulah kita menemukan makna bahwa seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini agar setiap orang itu meluruskan jalannya, agar jalan hidupnya itu lurus terarah kepada Tuhan Allah, tidak menggak-menggok, apalagi berbelok. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita merasa kerapuhan, merasa diri kita rapuh di hadapan Tuhan, tetapi justru karena rapuh itu kita menghindar, kita bersembunyi, kita jadikan senjata untuk menolak ataupun membela diri, itu adalah kehidupan yang berbelok itu adalah hidup yang bengkok itu. Kenapa? Ya mari kita memahami demikian. Bukankah kita tahu bahwa setiap orang pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan. Itu. Lalu yang kedua, Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk dijadikan alatnya atau utusannya. Tuhan bisa kok memakai siapa saja yang kadang-kadang itu tidak ada di dalam perhitungan kemanusiawian kita.
Kadang-kadang Tuhan justru memakai orang-orang yang tadi yang kita katakan, orang yang tidak mitayani, orang yang dianggap lemah, orang yang dianggap tidak berdaya. Tuhan bisa memakai orang-orang yang seperti itu. Itu tergantung Tuhan. Siapa yang mau Tuhan pakai? Yang Tuhan pakai adalah yang menyediakan diri. Inilah aku, utuslah dia. Ini aku, utuslah aku. Semestinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika memuji lagu itu tadi, niku kaya janji loh, ya. Ini aku, utus aku. Nah, ini. Jadi sebenarnya kerapuhan manusia itu seperti sebuah retakan. Ya. Tetapi justru dari keretakan itulah cahaya itu masuk. Cahaya itu menerangi. Jadi nggak perlu kita nutup-nutupi, tetapi ya jangan dipakai sebagai senjata. Jadi sekali lagi, justru kerapuhan itu adalah menjadi sebuah celah masuknya berkat, rahmat, dan anugerah yang dari Tuhan. Masuknya sebuah anugerah berupa perlengkapan, kemampuan, kekuatan. Jadi itu saudara-saudari kasih Tuhan. Yang penting saya bersedia. Saya siap Tuhan untuk Tuhan utus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ada di dalam masa Advent. Masa di mana kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Saat ini kita sedang mendengarkan seruan dari Yohanes Pembaptis, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Masa Advent adalah masa bagi kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagaimana cara kita mempersiapkannya? Dengan pertobatan. Dengan pertobatan. Karena kita sudah tahu bahwa kerapuhan atau keretakan itu menjadi jalan atau menjadi celah masuknya anugerah, maka sudah sepantasnya, selayaknya, dan juga bahkan seharusnya bagi kita itu untuk meningkatkan rasa percaya kita, semakin memupuk rasa percaya kepada Tuhan, memupuk rasa percaya itu kepada diri kita sendiri. Kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan akan memperlengkapi apa yang kita perlukan. Ketika Tuhan mengutus, Tuhan memperlengkapi. Tuhan itu memampukan. Dan juga dengan kuat kuasa yang ada di dalam diri kita, semestinya kita itu menjadi percaya diri untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, untuk mempersembahkan diri kita dan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan keretakan dan di situ cahaya masuk, anugerah yang dari Tuhan masuk dalam kehidupan kita, maka setiap kita akan juga dimampukan untuk memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita semua. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus
padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kami persilahkan untuk yang ditunjuk, yang akan menaikkan doa-doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, surgawi yang Maha Kuasa, layakkan kami bersujud bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan juga belas kasihan-Mu yang selalu kami rasakan setiap saat. Kalau pagi ini kami boleh untuk berdoa, untuk cucu anak kami, dan juga untuk mendoakan warga gereja yang sakit, itu pun karena kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya. Bapa surgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama dengan anak cucu kami yang berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kami, bapaknya dan orang tuanya. Tuhan, anak-anak kami mengerti akan kelemahan fisik kami Tuhan. Oleh karena itu dengan berusaha semaksimal mungkin dapat menyenangkan kami sebagai orang tua. Namun demikian Tuhan, kami juga percaya walaupun kami secara fisik sudah menurun kemampuan kami, namun Engkau selalu memakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, memberitakan kabar kesukaan bagi keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menjadi teladan bagi keluarga kami, bagi anak cucu kami Tuhan. Tutur kata kami dan nasihat kami Engkau berkati, agar dapat menjadikan anak cucu kami semakin dekat kepadamu. Tuhan, layakkan kami berdoa untuk anak cucu kami yang saat ini masih di dalam belajar, baik di dalam pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Engkau berkati Tuhan, supaya anak-anak kami rajin di dalam belajarnya. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati cita-cita anak cucu kami, agar sukses di dalam belajarnya dan dapat meraih cita-citanya sesuai dengan rencana-Mu.
Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak cucu kami yang saat ini sudah bekerja. Kiranya Engkau berkati pekerjaannya yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam pekerjaan anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dapat bekerja dengan jujur, dengan giat dan rajin, dan dapat menjadikan berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, layakkan kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, Bapak Ibu kami, warga Gereja Kristen Jawa Ngesrep ini yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Niko yang seminggu 2 kali harus cuci darah. Kami berdoa untuk Ibu Triwidodo. Kami berdoa untuk Ibu Hartono Tendo yang gulanya sangat tinggi. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Suki, kami berdoa untuk Ibu Tasmini, kami berdoa untuk Ibu Yesugimanto. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Sudirman, Bapak Sukamto Kareji, dan juga Bapak Sumarsono. Engkau berkati Tuhan di dalam masa pemulihan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang sakit ini selalu merindukan akan jamahan tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, tangan-Mu yang penuh kasih sayang berkenan menjamah anak-anak-Mu, bapak-bapak kami yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan, melalui jamahan tangan-Mu ini Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu, kalau bilur-bilur-Mu menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit. Melalui jamahan tangan-Mu ini Tuhan, Engkau normalkan tensinya, Engkau normalkan gula darah, asam urat, kolesterol, semuanya Engkau normalkan, supaya anak-anak-Mu ini cepat sembuh dan cepat pulih kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Layakkan seru doa kami ini Tuhan, dan sempurnakan. Karena semuanya ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk setiap orang tua, baik yang saat ini memiliki putra-putri yang sedang bertumbuh dalam usia kanak-kanak. Tambahkanlah senantiasa hikmat kebijaksanaan, cinta kasih yang mendalam di dalam segala upayanya untuk membimbing, mengasuh putra-putri yang masih bertumbuh di dalam jasmani maupun rohani. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua. Dalam segala kerapuhannya, Tuhan hadir untuk setiap orang tua yang memiliki putra-putri yang sedang bertumbuh di dalam usia remaja sampai dengan kedewasaannya. Tentu Tuhan, Engkau sediakan bagi kami, baik itu kebutuhan secara jasmani, terlebih secara rohani, agar anak-anak kami di dalam usia pencarian jati diri, mereka bertumbuh, mereka beraktivitas seturut dengan firman Tuhan. Mampukan anak-anak kami ini memiliki pilah-pilah di dalam pergaulannya, supaya anak kami tetap merasakan jamahan kasih Tuhan di dalam setiap pergaulan dengan siapapun. Karena kami percaya ya Tuhan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, melalui setiap firman Tuhan yang boleh mereka dengar, mereka dapat bertumbuh di dalam kedewasaan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk 11 anak-anak kami, anak-anak katekisan yang sudah mengambil keputusan untuk mereka bertumbuh di dalam kedewasaan secara rohani. Ya Tuhan, sebagai awal untuk anak kami memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan kuatkan, Tuhan penuhi dengan segala cinta kasih, supaya anak kami
ketika menyadari saatnya menjadi warga dewasa, mereka dapat bertanggung jawab untuk diri sendiri, orang tua, bahkan untuk gereja dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua yang saat ini sudah memiliki putra-putri untuk memasuki kehidupan berkeluarga, namun mereka belum menemukan tulang rusuknya. Tuhan, kami tetap percaya di dalam setiap keberadaan putra-putri kami ini indah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan di gereja ini Tuhan, dari aktivitas pemanggilan pendeta, dari aktivitas setiap persiapan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, maupun setiap kegiatan untuk menopang kehidupan kami secara rohani. Tuhan berkati dari pelayanan Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis Gereja, Bapak Ibu yang ambil keputusan di dalam kepengurusan, kepanitiaan, maupun kami sebagai warga jemaat. Tuhan berkati untuk kami menikmati cara Tuhan memelihara kehidupan kami melalui setiap kegiatan bergereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang di surga yang Maha Kasih, kami mengucap puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan Engkau telah memberi kesempatan pada kami semua boleh memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami semua Tuhan. Kami orang yang berdosa, yang banyak berbuat salah Tuhan, namun Engkau sangat mengasihi kami seperti Bapa mengasihi anaknya. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa negara kami tercinta, bangsa Indonesia. Engkau beri rahmat kebijaksanaan para pemimpin negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya, para menteri, para lembaga tinggi negara serta aparat Tuhan. Tuhan Engkau berkati supaya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan dalam masa kesulitan pada saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, negara kami lagi banyak kesulitan karena pandemi Tuhan. Tolong Tuhan supaya Tuhan memberkati supaya kesulitan ini menjadikan negara kami lebih kuat, lebih kokoh karena kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk pandemi COVID-19 Tuhan, beserta varian-variannya Tuhan, supaya segera berakhir dari muka bumi ini Tuhan, sehingga kami, warga negara kami ini Tuhan, Engkau pulihkan seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit karena pandemi Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan, Tuhan jamah Tuhan, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan Tuhan karena pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan Tuhan, supaya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah Tuhan, sehingga kesengsaraan dalam pandemi 19 ini Tuhan segera bisa berakhir. Dan kiranya pandemi ini Tuhan supaya segera berakhir, sehingga kami tidak ada ketakutan, kecemasan yang terjadi Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa. Tolonglah Tuhan bangsa negara kami ini Tuhan, supaya Tuhan pulihkan kembali, supaya bisa berjalan dengan lancar dan layak menurut seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini hanya kami serahkan atas putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru doa kami. Kiranya kasih karunia Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang merasakan sakit dalam tubuhnya,
setiap mereka yang sakit. Kiranya kasih karunia yang dari Tuhan juga berdiam di dalam setiap orang tua, setiap keluarga. Dan kiranya kasih karunia yang dari Tuhan juga berdiam pada setiap kami sebagai gereja. Dan juga kasih karunia yang dari Tuhan berdiam di negeri ini. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, di dalam kasih karunia yang dari Tuhan, di dalam berkat pengasihan yang dari Tuhan, kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari Tuhan, berkatilah penghidupan setiap umat-Mu ini, berkatilah penghidupan setiap pekerja, pelayan, majelis gereja, karyawan, dan semuanya. Karena kami percaya kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang berlimpah kasih setia, rahmat, dan berkat. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kami nantikan kedatangannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur dengan menghaturkan persembahan. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati kita agar kita memiliki suatu pengertian tentang arti sebuah ucapan syukur yang benar, dan agar persembahan ini juga berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita akan mengaturkan persembahan diiringi dengan pelengkap kidung jemaat nomor 147 bait 1 dan 2. Bait 1 kita nyanyikan terlebih dahulu, kemudian nanti persembahan kita edarkan kantong persembahan, dan kemudian ditutup dengan bait yang kedua. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Mari kita haturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bersemayam di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini di tengah kami beribadah, Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bersyukur, untuk mengaturkan persembahan, baik persembahan kantong maupun persembahan bulanan dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya apa yang kami haturkan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan dan memberkati, agar persembahan ini boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kebijakan dan kemampuan, agar di dalam mengelola persembahan ini penuh dengan ucap syukur. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni jika di dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa, atau sikap hati kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan melantunkan pujian doa Bapa kami dengan tetap berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di tempat ini akan berakhir. Akan tetapi, peribadatan kita belumlah selesai. Tugas kita adalah untuk melakukan firman Tuhan yang sudah didengarkan itu akan segera dimulai. Jadikanlah masa Advent ini kesempatan untuk kita semua untuk mau diutusnya. Dan kini bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kuutus Kau mengabdi tanpa berkarya terus dengan hati teguh, meski dingin akan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi hatiku, kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat bergelut, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku, karena Bapa mengutusku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.